Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'd. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan lisan ini terus mengucap puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya terus memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Bahkan kalau seandainya kita mau menjadi hamba yang bersyukur, subhanallah, kita mensyukuri nikmat itu adalah nikmat tersendiri. Kita mensyukuri nikmat adalah nikmat tersendiri. Berarti perlu disyukuri tidak? Perlu. Mensyukuri syukur kita nikmat lagi. Akhirnya begitu seterusnya. Subhanallah. Tidak akan ada habisnya dan ujungnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentu saja sebagai hamba yang muqassir, sebagai hamba yang banyak kurangnya, kita berusaha menutupi hal tersebut dengan berusaha menambah ilmu kita dan juga mengamalkannya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita masih berada dalam kajian kitab yang subhanallah penuh manfaat. Bahkan ini adalah pembahasan yang paling penting setelah kita membahas tauhid tentu saja, yaitu tentang salat. Bahkan tauhid kita tidak akan sempurna dan tidak akan terwujud dengan baik tanpa kita mengamalkan salat ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala jadikan salat ini sebagai rukun pertama setelah dua kalimat syahadat. Maka melaksanakan salat dengan sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sebuah keniscayaan, sebuah kewajiban, sebuah keharusan. Sebagaimana kemarin kita sudah simak bersama, bahwasannya ada seorang yang sholat tidak sesuai dengan cara Nabi Muhammad SAW, gerakannya begitu cepat, sujudnya rukunya tidak sempurna, sujudnya begitu cepat seperti ayam atau gagak yang sedang mematuk. Maka Nabi SAW katakan kepada terhadap orang ini, yaitu laumata hada ala halihi hadihi, kalau seandainya orang ini meninggal dalam keadaan seperti ini, kualitas salatnya, ya mata ala ghairi millati Muhammad, meninggal di atas agamanya selain agama Nabi Muhammad. Jadi perkara salat itu perkara serius. Perkara salat itu memang perkara serius. Maka kita harus menanggapinya juga dengan serius, bukan hanya sekedar selewat saja. Kita harus taruh perhatian penuh terhadap perkara salat. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita jalan untuk bertemu dengan kitab yang luar biasa ini, Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha. Tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari takbir hingga salam seakan-akan kita melihatnya, yakni melihat salat beliau. Karya Al-Syekh Al-Allamah Muhaddits Al-Asr Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki pembahasan tentang ruku', pembahasan tentang
tentang ruku, di mana kita diperintahkan ketika melakukan ruku dengan cara meluruskan punggung kita, meluruskan punggung kita. Fa idza raka'ta ya famdud dhahraka. Kalau kau sedang ruku, maka tarik punggungmu, tulangnya supaya ditarik supaya lurus. Artinya ada yang kita luruskan, kita usahakan untuk lurus. Dan kita layak untuk kita berlatih meluruskan punggung kita. Sama, Anda juga dulu seperti itu, ruku gak lurus, punggung bengkok, ya. Berlatih, alhamdulillah, lihat di cermin, lihat orang bantu dilihatkan pakai kamera dan lain sebagainya, alhamdulillah, ya sudah mending, sudah mulai terlihat lurus. Dan ini perlu kita usahakan. Nah, selama punggung kita mampu ya, diluruskan, ya, maka kita luruskan. Namun kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kita ya punggung yang, sebagian orang Allah enggak berikan punggung yang lurus bahkan ketika berdiri tegak sekalipun, ya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali pada batas kemampuannya. Ingat ya, batas kemampuannya, tidak harus maksimal. Nah, bukan semampunya, beda ya. Nah, taib. Kemudian tangan menggenggam erat lutut. Yang digenggam erat apa? Lutut. Bukan di atas lutut biar nyangkut, bukan. Atau di bawah lutut. Apalagi kalau misalnya seandainya di betis atau bahkan mendekati mata kaki. Ada yang sampai seperti itu. Nah, ini tidak sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan diusahakan tangannya melengkung, artinya dijauhkan sikunya dengan lambung samping ini ya, agak dijauhkan. Dan tentu saja keadaan atau sifat seperti ini, tata cara seperti ini, yang ideal seperti ini, tentu kita bisa lakukan ketika kita sholat munfarid atau menjadi seorang imam. Adapun ketika kita sedang sholat berjamaah, tentu kita menyesuaikan ya keadaan di kanan kiri kita. Jangan mau menang sendiri, pokoknya Anda sesuai sunnah ya, nggak seperti itu juga. Nah, taib. Dan ini adalah tata cara ruku. Kemudian kita akan masuk kembali ke pembahasan ruku. Namun kali ini kita akan bahas tentang bacaan-bacaan dalam ruku. Nah, azkarur ruku, zikir-zikir ruku. Nah, ini menarik ya. Syekh di sini menuliskan babnya dengan istilah zikir. Biasanya kita menyebutkan doa ya. Doa ruku apa Ustadz? Kan gitu ya. Nah, sebenarnya ini jeli di sini ya. Kita mesti memahami bahwasannya ada beda antara zikir dengan doa. Ada beda antara zikir dengan doa. Bedanya apa? Di antaranya perbedaannya adalah kalau lafaz zikir, ucapan zikir, ya, teks zikir itu dari Nabi Muhammad SAW. Dari Nabi Muhammad SAW baku. Ya, kita tidak bisa ganggu gugat, diganti-ganti. Layaknya contohnya takbir gitu ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asma Allah banyak sekali ya. Bahkan ada 99 asma Allah, kalau kita hafal bisa masuk surga kita, subhanallah ya. Maka Allahu Akbar tetap kita mengucapkan Allahu Akbar, tidak kita ucapkan Ar-Rahman Akbar. Ini zikir ya. Bahkan mengganti satu lafaz dengan makna yang sama persis sekalipun, nah ini dilarang ya. Tegasnya seperti itu, dilarang, nggak boleh. Jangankan dalam sholat yang begitu sakral, zikir ketika mau tidur. Zikir ketika mau tidur. Ini pernah Ana sampaikan juga, Ana ulangi supaya terngiang. Di saat Nabi SAW mengajarkan salah seorang sahabatnya, ya Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajjahtu dan seterusnya sampai pada lafaz ya
amantu bi kitabika alladhi arsalta wa nabiy amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Aku beriman kepada kitabmu yang kau turunkan dan nabimu yang kau utus. Lalu sahabat mengganti kata nabi dengan kata rasul. Ya. Nama nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama rasul kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya beliau juga. Ya. Namun ketika diajarkan zikir seperti itu, kemudian sahabat mengatakan wa rasulikal ladzi arsalta, dan rasulmu ya Allah yang kau utus. Dibetulkan oleh wa nabiyyika wa nabiyyika. Ya, harus persis seperti itu. Ya, meskipun kita enggak, sejauh yang saya paham itu kalau rasul itu derajatnya lebih tinggi dari nabi. Jadi saya pengen memberikan pengagungan lebih kepada Nabi Muhammad, saya ganti itu nabi jadi rasul. Nah, gitu ya mungkin ya. Nah, namun sekali lagi agama ini dibangun di atas dalil. Agama ini dibangun di atas dalil. Agama kita alhamdulillah, agama Islam luar biasa. Agama yang di atas dalil, Al-Quran, hadis. Bukan dibangun di atas perasaan atau pikiran. Karena perasaan orang satu sama lain berbeda. Perasaan orang satu sama lain berbeda. Bahkan satu orang saja perasaannya dari satu kondisi ke kondisi yang lain berbeda. Dia manggil ustadznya nggak bisa pakai manggil namanya, kan gitu ya. Manggil ustadz apa? Nggak ada panggil gil, kayak gitu juga, nggak enak. Tapi manggil sahabat biasa aja pakai namanya Umar, Abu Bakar, kan gitu ya, biasa aja. Itu perasaan, perasaan. Pikiran juga demikian. Makanya agama ini tidak dibangun di atas perasaan ataupun pikiran ataupun pengalaman. Subhanallah. Biasanya gitu ya, pengalaman spiritual ya. Saya ngalamin nih kemarin waktu istri saya hamil, saya bacain ini itu. Ya. Katanya kalau bayi laki-laki dibacain apa? Surat Yusuf kan, biar ganteng. Ya, justru bahaya ini. Emaknya begini, bapaknya begitu, keluarnya ganteng. Nih ada saham dari mana ini? Subhanallah. Tapi pengalaman ini nggak cuma saya, sudah turun temurun. Nah, subhanallah, turun temurun berarti luar biasa. Nah, jadi itu ya. Nah, maka judul ini jeli sekali. Kenapa disebut dengan azkarur ruku, disebut dengan zikir ruku. Berbeda dengan doa. Adapun doa, lafadznya kita bebas. Lafadznya lebih ada keleluasaan untuk kita menggunakan lafadz ini dan lafadz itu. Boleh. Hanya saja lafadz yang paling afdol ya adalah lafadz dari Al-Quran dan hadis. Oleh karenanya boleh kita berdoa dengan bahasa kita. Orang Indonesia ngomong bahasa Indonesia ketika berdoa. Ya. Orang Arab ya jelas orang Arab. Nah, atau bahkan mungkin di daerah-daerah dengan bahasa daerah masing-masing boleh ketika berdoa. Tapi ketika berzikir ya, maka dengan bahasa Arab ya, karena itu memang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika nanti zikir setelah sholat barangkali enggak kita terjemahkan itu ya bahasa zikirnya. Nah, ya azkarur ruku'. Maka nanti yang akan kita pelajari zikir-zikir, bacaan-bacaan dalam sholat itu masuknya lebih ke zikir. Jadi kita sebisa mungkin tidak keluar dari apa yang sudah ada riwayatnya. Ya. Sebisa mungkin ya dari apa yang sudah ada riwayatnya. Kita tidak mengganti satu kata dengan kata yang lainnya meskipun maknanya sama dengan dalih apapun, meskipun itu sekilas terlihat luar biasa bagus, menghormati Nabi SAW. Contohnya tadi ya, Nabi dengan Rasul. Nah, misalnya tasyahud misalnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyullah, boleh kan? Boleh tidak? Ya, boleh tidak? Nah, asyhadu an la ilaha illar rahman misalnya. Boleh tidak? Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah bisa dipahami. Atau menambahkan kata
Ya, menambahkan kata, meskipun itu kata yang mungkin kita menurut kita agung luar biasa, mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah. Ya, nanti insyaallah kita nyampe ke sana. Contoh saja, misalnya la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah ar-rahman al-malikul quddus salamul, langsung baca itu 99 nama dalam tasyahudnya, boleh tidak? Jangan. Nah, Nabi SAW berhenti di situ, ya kita berhenti di situ. Kecuali nanti ketika bab doa, boleh kita tambahkan dengan apapun yang kita mau selama tidak ya melanggar syariat Allah dan Rasulnya. Nah, kita masuk. Wa kana yaqulu fi hadzal rukni anwa'an min al-adhkari wal ad'iyati. Dan di dalam rukun ini, yaitu ruku, jadi kita pahami yang namanya ruku itu hukumnya rukun, di atas wajib, nggak boleh lupa, nggak boleh lupa. Kalau lupa batal, ya. Entah itu batal sholatnya secara keseluruhan atau batal rokaatnya. Nah, jadi yang namanya ruku itu hukumnya rukun. Tidak boleh lupa meskipun ya meninggalkannya tanpa sengaja, itu batal. Harus balik lagi ke posisi ruku, ya, diganti rukunya itu. Minal adhkari wal adiyah, banyak sekali jenis-jenis zikir-zikir dan doa-doa yang Nabi SAW baca ketika ruku. Taratan bihadza, terkadang Nabi SAW membaca ini, wa taratan bihadza, terkadang Nabi SAW membaca yang lain. Di antaranya adalah yang pertama, ini mungkin kita sering baca doa ini, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, 3 kali. Ustaz, boleh nggak 1 kali? Boleh. Boleh 1 kali. Yang penting ketika ruku nanti ada babnya tumaknina. Harus dengan tenang, harus dengan tentram. Iya. Jadi kita ruku tuh rileks gitu loh. Ya. Perasaan kita yang sudah nyaman dulu, baru itu. Ya, kita pindah ke gerakan yang berikutnya. Subhana rabbiyal azim. Bagaimana ketika Nabi SAW kok kalau sholat rukunya panjang luar biasa? Nabi SAW sholat panjang luar biasa rukunya. Bahkan kata Nabi SAW ketika lagi sholat ruku, ya, kemudian dan ini disunahkan juga, kemudian merasa ada seorang makmum yang datang terlambat, jangan buru-buru naik, jangan buru-buru i'tidal, jangan buru-buru bangkit dari ruku, tunggu. Karena seorang makmum kalau masih mendapati rukunya imam, ya, masih belum masbuk. Belum masbuk di rakaat itu. Maka dipanjangkan. Nah, apa yang dibaca? Wa kana ahyanan yukarriruha aktsara min dzalika. Nabi SAW kadang mengulang-ulang bacaan tadi, ya, Subhana rabbiyal azim, lebih banyak daripada itu. Artinya lebih banyak daripada 3. Nah, kalau 1 saja boleh, selama ketika membacanya, ya, tadi ya, dengan perlahan dan penuh tadabbur. Bukan, subhanallahirrahmanirrahim, udah selesai. Nah, itu kan udah sekali sudah cukup, Ustaz. Enggak. Subhana rabbiyal azim. Nah, itu. Nah, wa balagha marratan fi tikrariha atau takrariha, bukan takrar yang betul. Wa balagha marratan fi takrariha fi salatil lail. Nabi SAW juga pernah, ya, melebihkan pengulangannya, ya, artinya sangat banyak sekali beliau ulang untuk memanjangkan rukunya. Kapan itu? Fi salatil lail, ketika salat malam. Hatta kana ruku'ahu qariban min qiyamihi. Sampai-sampai rukunya itu saking panjangnya, ini mubalaghahnya beliau, seringnya rukunya hanya sepanjang sujud, duduk, i'tidal. Ya, namun kalau sholat malam, terkadang Nabi SAW pernah, ya, memanjangkan rukunya saking panjangnya, durasinya itu sama dengan durasi berdirinya beliau. Ya, kebayang ya, Al-Baqarah kemarin ya sudah kita baca Al-Baqarah.
Nah, An-Nisa, Ali Imran. Subhanallah. Hatta kana ruku'uhu qariban min qiyami, sampai rukunya itu ya mendekati panjangnya berdiri beliau. Wa kana yaqra'u fihi thalatha suwarin min at-tul, yakni yang dimaksud qiyamnya berdirinya beliau sepanjang apa, yaitu Nabi SAW membaca 3 surat yang panjang, yaitu Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Yatakhallaluha du'aun wa istighfaran. Apalagi kita tahu ya, kebiasaan Nabi SAW kalau salat malam itu baca Al-Quran, gak cuma baca Al-Quran, benar-benar tadabbur beliau, sehingga setiap kali melewati ayat di dalamnya ada azab, beliau membaca isti'adzah, Allahumma ajirni minan nar, a'udzubillahi minan nar, Allahumma a'idni minan nar, dan yang semisal tersebut. Nah, dan apabila Nabi SAW melewati ayat-ayat tentang rahmat, tentang surga, Nabi SAW meminta rahmat dan meminta surga ya. Jadi yang disebutkan di dalam ayat dibaca dulu, baru setelah itu didoakan, diucap dengan niat doa. Misalnya melewati ayat wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika selesai membaca ayat itu, diniatkan sebagai bacaan Al-Quran, setelahnya diucapkan kembali dengan niat doa. Jadi bukan ketika baca kemudian diniatkan gabung ya, membaca Al-Quran dan doa ya, tapi seperti itu. Nah, istighfar kama sabaqa fi salatil lail, sudah kita bahas dalam salat malam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tambahan kata wa bihamdi. Ada tambahan kata wa bihamdi. Tambahan ini sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama, karena lebih banyak riwayat yang menyebutkan tanpa wa bihamdi. Jadi sebagian ulama yang mengatakan, oh ini kok antum sendirian ngeriwayatkan wa bihamdi, nah, berarti antum keliru kayaknya, itu antum nambahin riwayat, meskipun yang meriwayatkan juga orangnya fiqh terpercaya. Ya, maka bagi yang menganggap bahwa ada, kalau misalnya ada satu perawi hadis dia terpercaya membawa riwayat kata-katanya lebih daripada periwayat-periwayat yang lain yang mungkin lebih terpercaya atau lebih banyak jumlahnya ya. Misalnya katakanlah ya, jamaah Masjid At-Tawab semua ini 1 derajat, terpercaya semua. Antum meriwayatkan subhana rabbiyal azim, ana sendiri wa bihamdi. Ketika orang mendengar, ini kayaknya yang satu ini keliru nih, sehingga dianggap dhaif ya, tapi sebagian yang lain selama yang meriwayatkan terpercaya ya, berarti ya memang seperti itu. Ada terkadang Nabi SAW baca demikian ya. Jadi kesimpulannya, insya Allah ya, bacaan wa bihamdi masih bisa diamalkan, karena memang secara silsilah ya, sanadnya na'am, tidak masalah, insya Allah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, kemudian ditambahi wa bihamdi. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW ketika turun ayat yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal azim, fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian Nabi SAW mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum, baca yang seperti ini di ruku kalian, baca yang seperti ini di ruku kalian. Nah, kemudian yang ketiga, bisa juga kita baca subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Nah, tanpa tambahan di awalnya subhanal malikil quddus ya, langsung ya. Kalau itu apa? Subhanal malikil quddus, subhanal malik, doa apa itu? Nah, setelah salat witir. Adapun ruku ya, maka kita mencukupkan dengan riwayat ya, yang menyebutkan subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Nah,
Kemudian doa yang keempat, subhanallah, ini doa cukup banyak ya diriwayatkan dari Nabi SAW, dan sudah sepantasnya bagi kita ya, yang mengaku ahlus sunnah, maka sunnah Nabi SAW betul-betul kita pegang, kan begitu ya. Jangan kita mengaku ahlus sunnah wal jamaah ya, tapi hanya manis di bibir saja. Maka sebisa mungkin, semampu mungkin, kalau ada datang hadis dari Nabi SAW dan itu sahih, kita amalkan, meskipun hanya sekali dalam seumur hidup kita. Dan itu semangat yang dibawa oleh para ulama, di antara Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya ya. Sebisa mungkin ya, jangan sampai nanti waliyadzubillah kita termasuk orang-orang yang saat nanti di hari kiamat kelak datang ke telaga Nabi SAW, namun kita tertolak gara-gara apa? Kita taksir ya. Terlalu apa taksir ya? Kurang lah ya. Kurang dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sunnah dalam arti bukan yang apa namanya secara fikih, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, itu sunnah secara fikih. Namun sunnah secara umum ya, di luar istilah fikih, maknanya adalah ya, ajaran Nabi SAW itu sendiri. Makanya Imam Al-Barbahari ya, beliau mengatakan as-sunnatu hiyal Islam wal Islamu huwa sunnah. Al-Islamu huwa sunnah wal sunnatu hiyal Islam. Ya, Islam yang benar adalah Islam yang sunnah. Islam yang benar adalah Islam yang sunnah. Sunnah itu apa sih? Orang bingung. Ya, sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Bukan sesuatu yang baru, bukan. Sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Atau mungkin sekarang orang mengenal istilah salafiyah. Apa itu salafiyah? Salafiyah Islam itu sendiri, gak beda. Maka kaum muslimin pada dasarnya mereka salafiyun ya. Selama mereka muslim, pada dasarnya adalah salafiyun. Dan itu memang jalan yang wajib, harus kita pegang erat. Nah, maka Islam itu adalah sunnah itu sendiri, dan sunnah adalah Islam itu sendiri. Kenapa ada istilah ini dan itu? Untuk membedakan ya, antara ajaran Islam di zaman Nabi SAW dengan ajaran-ajaran Islam yang baru-baru ya, diajarkan setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, ini untuk ilustrasi ya, misalnya kalau misalnya antum lihat paling mudah mungkin kertas ya. Kertas itu warnanya biasanya apa? Putih. Dulu zaman awal-awal kertas banyak menyebar, sudah marak, itu yang namanya kertas ya warnanya putih. Putih seperti kertas kan gitu kan istilah kata. Ya, kertas ya putih. Ya, maka ketika kita bilang kertas ya pasti putih. Sebagaimana kalau bilang Islam ya pasti yang murni yang zaman Nabi kan gitu. Tapi belakangan banyak kertas, ada mungkin kertas buram, ada kertas warna merah, kuning, hijau dan lain sebagainya. Sehingga kalau mau menyebut kertas itu harus ada tambahan supaya apa? Terbedakan dengan kertas-kertas warna yang lain yang baru-baru ada itu. Ya. Wa illa fa haqiqah hiya. Hakikatnya ya itu sendiri, nggak ada yang berubah, nggak ada yang berubah. Nah, maka mengamalkan sunnah Nabi SAW ya, kita jalankan semaksimal yang kita mampu, termaksud diantaranya adalah membaca zikir ruku ya, antara satu dan yang lainnya secara bergantian. Nah, berikutnya nih zikir yang keempat, Al-Bukhari wa Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, afan tanpa rabbana, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirni. Wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalul Qur'an. Dan Nabi SAW sering sekali membaca doa ini di ruku' dan sujud. Artinya apa? Doa ini tidak khusus untuk doa ruku, namun bisa digunakan untuk ruku dan juga sujud.
Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, boleh digunakan doa ini juga. Dan yang kelima, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi fi riwayah wa 'idhami wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ya Allah, kepada Engkaulah aku ruku, dan kepadamulah aku beriman, dan kepada Engkaulah ya Allah aku berserah diri. Engkau adalah Rabbku, telingaku, pendengaranku, penglihatanku, pikiranku dan tulangku, semuanya khusyuk kepadamu. Nah, wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Di antaranya doa ini cukup panjang, ya, namun sekali, paling tidak 2 kali, ya, sesekali kita baca doa ini, ya, di dalam rukuk kita. Kemudian yang keenam, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, ini mirip dengan yang di atas. Wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa 'azmi wa 'asabi lillahi rabbil alamin. Kemudian yang ketujuh, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Nah, wa hadza qalahu fi salatil lail. Ya, ada doa ruku yang Nabi SAW khusus baca dalam salat malam. Jadi ketika salat malam boleh menggunakan doa ini, ya, subhana fil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Nah, dan di antara doa-doa ruku ini, ya, mungkin menjadi pertanyaan untuk kita, boleh tidak atau apakah membacanya boleh seseorang, ya, semua doa ini dibaca dalam satu ruku, digabungkan semuanya, atau dibaca sendiri-sendiri. Nah, secara periwayatan bahwa doa-doa ruku ini dibaca atau diriwayatkan dari Nabi SAW, ya, di kesempatan yang berbeda. Artinya Nabi SAW membacanya sendiri-sendiri atau digabungkan sendiri-sendiri. Nah, maka, ya, kita mengamalkannya pun demikian. Ya. Nah, jadi subhana rabbiyal azim, kalau kita baca subhana rabbiyal azim, kita usahakan semuanya subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi dari awal sampai akhir. Kemudian artinya dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Nah, nanti maghribnya mungkin kita bisa baca yang berikutnya, ya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya. Atau yang tadi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a li sam'i wa basari, dan seterusnya, ya. Atau subhanadzil jabarut, ini untuk salat malam, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Satu ruku dan ruku yang lain, satu salat membaca doa ini, salat berikutnya, dan seterusnya. Jadi tidak digabungkan antara satu bacaan, digabungkan jadi satu. Nah, tapi kalau seandainya pun terjadi digabung, ya, maka tidak mengapa juga, tidak batal salatnya dan tidak salah. Nah, kalau seandainya tidak ada larangan, tidak ada larangan. Hanya saja, ya, melihat kenyataan bahwa riwayat-riwayat tersebut diriwayatkan secara terpisah, maka sebaiknya kita pisah, satu doa untuk satu salat. Wallahu taala alam. Kemudian ketika ruku, kita masuk pembahasan italatur ruku', memanjangkan ruku'. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ar-ruku'i wa sujudahu wa jalsatahu baina sajdataini qariban minas sawa. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku' dan ketika bangun dari ruku'. Berdiri, yang dimaksud berdiri di sini adalah berdiri
setelah ruku, ketika bangun dari ruku dan sujudnya dan duduk antara dua sujudnya qariban minas sawa, hampir sama. Nah, jadi pastikan ruku kita dan sujud kita, i'tidal kita, duduk kita antara dua sujud itu kurang lebih sama. Artinya yang beda apa? Yang beda adalah sebelum ruku ya, dan duduk tasyahud. Sebelum ruku dan duduk tasyahud. Ya, sebelum ruku maksudnya adalah membaca Al-Fatihah dan surat, itu silahkan dipanjangkan. Nah, kemudian ketika tasyahud jelas ya, karena zikirnya cukup panjang. Nah, jadi sunnahnya yang disamakan itu. Nah, adapun sholat malam maka boleh juga kita meniru Nabi SAW memanjangkan rukuknya. Artinya kalau sudah rukuknya dipanjangkan hampir sama dengan berdiri sebelum rukuk, ya, maka begitu juga dengan i'tidal, sujud, duduk dan semua gerakan. Subhanallah. Jadi demikianlah tata cara sholat yang benar. Ya, terkadang orang rukuknya sama i'tidalnya itu kadang durasinya beda. Jadi i'tidal itu cepat banget. Ya. Gak seperti rukuknya, harusnya disamakan. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nah, belum apa-apa udah Allahu akbar. Nah, sampai-sampai ada salah satu dulu dosen dulu di Libya, tanya, orang Indonesia itu kalau i'tidal itu bacanya apa sih? Nah, kebetulan pernah sholat subuh di masjid masyarakat, cepat gitu. Orang Indonesia itu sampai muncul pertanyaan seperti itu, subhanallah. Orang Indonesia itu kalau i'tidal bacanya apa sih? Ya. Terus kita jawab dengan lugunya, subhanallah, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Nanti kita masuk Rabbana lakal hamdu. Itu kan sebentar ya. Rabbana lakal hamdu. Ya juga sih. Tapi kenapa secepat itu? Karena yang wajibnya kan segitu ya. Wajibnya segitu. Meskipun kita bisa panjang, ada tambahan lagi nanti kita juga bahas. Ya. Meskipun bacaan kita pendek, termasuk juga ruku, ya, maka jangan sampai kita mengurangi ketumakninahan kita dalam gerakan tersebut. Ya. Maka wajib yang namanya tumakninah dalam ruku itu hukumnya bukan wajib lagi tapi rukun. Ya, karena tadi di awal kita sudah bahas bahwa orang yang tidak tumakninah dalam rukunya, sholatnya tidak sah. Nah, ini kita bicara secara umum ya. Kita bicara secara umum ya. Adapun orang-orang yang mungkin memang betul-betul tidak mampu, adapun orang-orang yang mungkin tidak punya kesempatan seperti kita, ilmu dekat dengan kita, sumber ilmu ada di mana-mana. Mungkin orang-orang yang di pelosok, bahkan internet pun susah, gak kepikiran untuk seperti itu, ya. Mungkin bisa dimaafkan. Allah maafkan barangkali. Namun kalau seandainya dia mampu untuk belajar namun tidak belajar, nah ini dosa. Karena kita tahu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Terutama ya, tentang ilmu tentang kewajiban-kewajiban kita. Yaitu salat salah satunya. Nah, an-nahyu 'anil qira'atil Qur'an fi ruku'. Larangan membaca Al-Qur'an ketika ruku'. Wa kana yanha 'an qira'atil Qur'an fi ruku'i was sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud. Maksudnya apa? Ya, terkadang mungkin kalau seandainya ada seorang imam ketika ketika berdiri ya, kadang dia lupa lanjutan ayatnya. Kemudian sudah nyerah dan ruku kan gitu ya. Dia murojaah ketika ruku nggak boleh. Murojaah ketika ruku nggak boleh. Ataupun ketika sujud. Subhanallah, ada kisah ya, dulu guru waktu SMA, dia orang Hail Saudi. Ada temennya ya, safar gitu dengan pakaian jubah dengan sorban, masya Allah. Suatu saat dia orang biasa, karena kebetulan safar pakai itu, masuk masjid dikira syekh luar biasa.
Nah, kelihatannya kayak orang berilmu dijadikan imam. Allahu Akbar. Subhanallah. Dia langsung baca surat Toha nih. Allah. Radhalin amin. Toha. Dia nggak bisa lanjut. Subhanallah. Nggak bisa lanjut. Nggak bisa lanjut, dan jamaahnya orang kampung biasa. Saudi juga ada kampung. Ya, semuanya masya Allah gitu ya, hafal Quran nggak dilanjutkan. Nggak, jamaah juga nggak bisa lanjutkan. Kemudian rukuk dia. Ingat ma'anzalna alaikal Qur'anil ashqal. Kemudian dia murojaah. Yang seperti ini nggak boleh gitu ya. Yang seperti ini nggak boleh. Kan ketika sujud pun disiap-siap, sudah siap-siap di ketika sujud udah tahu nih ayat berikutnya. Ayat rakaat kedua. Waladhdallin amin. Toha. Ternyata lupa juga, gitulah. Artinya apa? Pertama itu larangan ada ketika rukuk dan sujud nggak boleh baca Al-Quran. Kalaupun kita murojaah di situ, belum tentu juga di rakaat kedua kita bisa gitu loh. Toha sampai nangis, subhanallah. Saking nggak tahunya kan, malu kan ya, luar biasa ya. Kelihatan masya Allah, kelihatan kayak ulama, disuruh jadi imam, toha doang, mentok di situ. Nangis, malu luar biasa. Salam. Ya, makmumnya langsung, masya Allah. Baru toha aja udah nangis sampai nggak bisa lanjutin. Khusyuknya luar biasa. Nggak tahu dia ya, masya Allah. Nah, ya kita bisa ambil pelajaran di sini itu tadi ya, hukum murojaah dan juga husnudzon ya, husnudzon. Harus selalu ada alasan untuk husnudzon. Jangan selalu ada alasan untuk suudzon. Nah, jadi nggak boleh membaca. Wa kana yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni nahaitu an ala inni nuhitu afwan. Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang an aqra al-Qur'ana raqi'an aw sajidan. Aku membaca Al-Qur'an dalam keadaan ruku ataupun sujud. Nah, larangan yang didapat oleh Nabi SAW itu larangan juga untuk kita umatnya. Jadi nggak khusus buat Nabi saja terus kita nggak apa-apa, tidak. Ya, kenapa Nabi SAW sampai menyampaikan? Ya, maka maksudnya adalah supaya kita amalkan. Fa'ammar ruku'u fa'azzimu fihi Rabba azza wa jal. Adapun ruku' maka agungkanlah, ta'zim ya, membaca subhana rabbiyal azim. Wa amma sujudu, adapun sujud, fajtahidu fid du'a, maka ya, rajin-rajin berusahalah untuk memperbanyak doa ketika sujud. Faqaminun an yustajaba lakum, maka ya, sudah barang tentu qamin itu hak, nah atau sudah berhak ya untuk ijabai doa kalian ya, ketika doa di dalam sujud. Karena di hadis lain disebutkan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid. Keadaan seseorang paling dekat dengan hambanya, keadaan seseorang paling dekat dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan tatkala berada di lantai atas, di atas kubah gitu ya, atau di puncak gunung. Kita berada di puncak gunung lebih dekat dengan Allah, nggak ada seperti itu. Tapi wa huwa sajid, ketika dia sujud, ketika dia sudi meletakkan bagian tubuhnya yang paling dia perhatikan, bagian tubuh yang paling dia muliakan. Orang kalau ditepuk punggungnya itu senang, biasa. Coba tepuk, geser ke atas lagi. Apa reaksi dia? Nah, terganggu, minimal. Bahkan mungkin sampai. Artinya apa? Ini wajah luar biasa. Bahkan skincare kan gitu ya, umumnya di wajah, nggak ada skincare di dengkul tuh, nggak ada. Subhanallah. Tapi kita sudi letakkan wajah ini di atas tempat yang paling rendah, sejajar dengan kaki kita. Itu luar biasa. Jadi kalau benar-benar kita bisa memaknai sujud, luar biasa. Subhanallah. Kita mau hina loh di depan Allah Subhanahu wa taala, dan kita nggak mau letakkan wajah ini serendah itu ya,
kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah kita nggak mau. Selain Allah kita nggak mau. Nah, maka itulah di saat-saat seorang hamba sangat begitu dekat dengan Robnya, maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doanya. Karena doa itu perintah, sujud itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Ud'uni astajib lakum. Afwan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentangku, inni qarib, aku yang maha dekat. Ujibu da'wata ad-da'i idza da'an, aku jawab, aku kabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia sudah mau menggerakkan lisannya berdoa kepadaku. Jadi ya kalau misalnya kita ada keinginan, jangan cuma di hati saja diucap. Ya. Kenapa Allah bisa sampai seperti ini? Fal yastajibuli, hendaknya dia menjawabku. Ada perintah, ya, kita laksanakan, dan disitulah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Dan itu juga salah satu hikmah kenapa doa antara dua azan itu, antara azan dan iqamah itu mustajab juga. Kenapa? Karena azan itu panggilan Allah. Kalau kita mau datang menjawab panggilan tersebut, disitulah Allah akan jawab dan kabulkan doa-doa kita. Wallahu taala ala wa a'lam. Sudah masuk isya ya? Tapi kita lanjutkan setelah salat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyillahi mustafa, wa ba'd. Mungkin untuk sesi 2 ini kita langsung ke pertanyaan karena waktu isyanya sudah mulai mundur ya. Nah, jadi kita langsung aja untuk pertanyaan. Barangkali ada beberapa hal yang kurang jelas perlu dijelaskan ulang atau hal yang lain ingin ditanyakan. Tafadhol, silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pernah mendengar, jadi pagi sholat berjamaah itu, setelah imam mengatakan balan doli itu, imamnya ngomong atau jemaahnya juga ngomong apakah ada dalilnya? Nah, baik, Ana pernah mendapat pertanyaan serupa dan alhamdulillah coba Ana dapat ini juga rujukan atau dari ikhwan ya, info ya. Nah, dari Akhir Riza Ana lihat dan memang Masya Allah ada dalilnya ya, ada dalilnya, namun dalilnya dhaif, sehingga tidak diamalkan ya. Namun secara umum tadi memang betul Nabi SAW ketika membaca beberapa ayat-ayat tertentu, Nabi SAW berdoa ya, namun mengkhususkan doa Rabbighfirli ya, dan di riwayat pun cuman Rabbighfirli saja yang disebutkan, gak ada Rabbighfirli wali walidayya, apalagi ditambah beberapa kata setelahnya tidak ada. Namun sekali lagi riwayatnya dhaif. Nah, wallahu taala a'lam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, bangun dari ruku. Insyaallah nanti kita bahas di pembahasan berikutnya. Nah, ya, karena ini masih di ruku, belum bangkit. Tadinya mau ana bahas sedikit, cuman waktunya kurang memadai. Tapi secara umum tidak. Singkatnya tidak mengangkat tangan dalam sholat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi SAW mengangkat tangan itu 4 kali. Mengangkat tangan itu 4 kali. Takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, kemudian hendak ruku, kemudian bangkit dari ruku,
kemudian bangkit dari tasyahud awal. Jadi berapa? 4, ngangkat tangan. Kalaupun takbir, semuanya takbir kecuali bangun dari ruku ya. Tapi kalau ngangkat tangannya ya, ini dilakukan 4 ya. Nah, jadi 4 kondisi ini mengangkat tangan dan caranya sama. Caranya sama, yaitu mengangkat sepundak ya, atau terkadang setelinga ya, dengan menghadapkan jari-jari ke telapak tangan ke kiblat. Nah, jadi tidak ada cara khusus, wallahu taala alam bissawab. Nah, Masya Allah. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, gimana nilai dengan kopiah yang lain? Nah, Masya Allah. Baik. Ini masih berkaitan karena tadi disebutkan dalam pembahasan disinggung untuk pertanyaan pertama, yaitu tentang doa ketika ada hajat, sedangkan di dalam sholat ya, kita ingin berdoa, terutama ketika sujud, tapi kita nggak ngerti bahasa Arab gitu. Boleh nggak pakai bahasa yang lain? Nah, khilaf di antara para ulama. Ada yang melarang sama sekali, ada yang memakruhkan, ya, ada yang merinci, buat yang bisa bahasa Arab harus bisa bahasa Arab. Tapi kalau nggak bisa sama sekali, ya, maka ya sudahlah, nggak apa-apa. Namun wallahu a'lam, ana lebih condong ke yang membolehkan. Karena tidak ada larangan. Yang dilarang ini doa ya, karena beda tadi bab zikir dengan bab doa. Kalau zikir diganti dengan bahasa Arab dengan Arab sekalipun itu dilarang, itu dilarang. Ada menzikir maka lafadznya lebih bebas. Lafadznya lebih afwan. Terbalik-balik ya. Nah, kalau zikir ya tidak boleh diganti meskipun Arab dengan Arab. Itu selesai. Adapun doa ya maka lafadznya bebas. Ya, lafadznya bebas. Maka dengan bahasa apapun bisa. Bahkan kalau kita tahu ya, kalau antum tahu, datang ke Arab Saudi sana atau ke negara Arab manapun lah, gak semua orang Arab bisa bahasa Arab, subhanallah. Yang benar Ustaz. Iya. Maka ada bahasa sendiri namanya Amiyah. Itu bahasa Arab cuman sudah sudah banyak keluar dari kaidah bahasa Arab yang zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Anda pernah dikasih tahu ya, orang Arabnya sendiri bilang, oh di kampung kami ya, an-nadharah bahasa Arabnya apa? Kacamata ya, kacamata. Di kampung kami namanya kasyamat. Waduh, ini TKI kita ini yang ngajarin ini. Subhanallah, iya. Dulu ada syekh di Mahatana dulu, namanya Syekh Suja. Dia bilang di kelas, ya, antum nih banyak rusak bahasa kami. Subhanallah. Ada pulang umroh, bawa kacang dari Arab, tulisannya kasyan Arab. Pakai tulisan Arab. Masya Allah. Ya betul, subhanallah. Bahkan mereka biasa kalau bahasa Arab ya nama hari Al-Ahad, Al-Itsnin, Al-Thulatsa, Al-Arbi'a. Nama hari Rabu kalau di bahasa Arab itu Al-Arbi'a. Ya. Tapi kata mereka kalau di bahasa kampung kami, bahasa Amiyah maksudnya, itu kita biasa sebut Al-Arbi'a itu dengan Rabu'. Itu bahasa Indonesia, itu ucapan orang Indonesia. Jadi banyak TKI kita susah ngucapnya, akhirnya diucapkan sekenanya, jadi bahasa. Ya. Bahkan orang Arab sekalipun.
Nah, nggak semua mereka bahasa. Kalau kita ajak mereka bahasa dengan bahasa fusha kita, kadang mereka nggak bisa jawab. Kadang mereka nggak bisa jawab. Nah, apakah mereka nggak boleh baca doa dengan bahasa amiyah? Boleh. Karena larangan yang dilarang di dalam sholat adalah kalamun nas. Inna hadhihi shalah, kata Nabi SAW ketika menegur sahabat yang sholat, temennya bersin, temennya bilang alhamdulillah, dianya bilang ya yarhamukallah. Teman-temannya pada nepok pahanya. Maksudnya diam. Habis sholat, siapa yang tadi ya? Ana ya Rasulullah, dengan polosnya. Ana ya Rasulullah, dengan polosnya. Inna hadhihi shalah la yanbaghi fiha kalamun nas. Sesungguhnya sholat ini tidak layak di dalamnya ada ucapan manusia. Coba perhatikan, yang diucapkan apa? Yarhamukallah, bahasa apa? Bahasa apa? Arab. Bahkan isinya doa. Namun doanya adalah untuk yarhamuka, semoga Allah merahmatimu. Nah, jadi dialog dengan manusia, semoga Allah merahmatimu. Jadi yang maksudnya kalamun nas adalah berdialog dengan manusia. Ini yang dilarang. Adapun ucapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak dianggap sebagai kalamun nas. Ya, tidak dianggap sebagai kalamun nas. Maka yang tadi alhamdulillah enggak ditegur sama Nabi SAW. Yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah enggak ditegur karena itu enggak lagi berdialog dengan manusia, bukan. Wallahu alam, ana lebih condong dengan pendapat ini, dan ini subhanallah, kita tentu banyak hajat-hajat yang mungkin kita rinci ya. Kita kadang kalau doa itu ngabsen nama anak gitu ya. Subhanallah, anak pertama hajatnya apa, kita sebutkan anak kedua hajatnya apa, untuk istri kita apa, untuk kita apa, yang mungkin kita nggak tahu dalam bahasa Arabnya itu untuk hajat ini doanya yang mana, hajat ini doanya yang mana. Meskipun secara keseluruhan ya di akhir doa ya kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian salaf mengamalkan seperti ini setiap akhir doa dengan doa ini. Yang orang sekarang menyebutnya dengan doa apa? Sabu jagat. Jadi semua hajat kena sebenarnya. Semua hajat kena. Jadi wallahu alam, insyaallah boleh dengan bahasa apapun selama bahasa itu sopan. Ya, selama bahasa sudah kita tentu kita ada berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bahasa-bahasa daerah ada yang kalau Sunda ada lemesnya gitu kan. Ya kalau Jawa ada kromonya dan seterusnya, yaitu ya kalau orang Betawi jangan lu gue ya. Kan enggak mungkin juga doa seperti kayak gitu kan. Enggak mungkin. Nah, kita dijaga adabnya. Bismillah doa. Ya, baca salawat. Yang bisa kita bahasa Arab kan kita bahasa Arab kan. Allahumma fulus kathir misalnya atau yang lainnya ya. Nah, taib. Yang kedua masalah salat qobliyah ya, itu lebih mulia dari dunia dan seisinya ya. Sebenarnya semua amal ibadah kita lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena sebesar apapun dunia dan seisinya ya, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di kita ini yang kita kumpulkan ya, dunia ya, nabung dan lain sebagainya, nambah aset dan seterusnya, pendapatan yang terus kita tingkatkan, yanfad, hilang nanti, fana, semua hilang. Wa ma indallahi baq, sedangkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu yang kekal abadi. Kalau seandainya kita dikasih uang 1 miliar tapi kita harus habiskan dalam 1 jam, mana yang lebih baik? Kita dikasih 1 juta setiap bulan tapi terus-terusan, mana yang lebih baik? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, terus-terusan. Terus-terusan. Itu kalau yang 1 miliar dan 1 juta. Bagaimana dengan yang subhanallah lebih baik daripada dunia dan seisinya? Maka pada dasarnya itu, kalau pertanyaannya apakah qobliyah yang lain sama juga derajatnya dengan qobliyah subuh? Tidak. Kenapa? Karena dia disebut secara khusus. Dia disebut secara khusus oleh Nabi SAW. Berarti ada sesuatu yang Nabi inginkan itu. Jadi lebih dahsyat dari dunia dan seisinya itu
itu bahkan melebihi qobliyah-qobliyah yang lain. Wa ila semua amal soleh lebih dahsyat daripada dunia dan seisinya. Kita baca satu huruf dari Al-Quran itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah itu yang sunnahnya. Apalagi yang wajibnya. Salat subuhnya maka itu jauh juga sama. Salat wajib juga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tapi tentu derajatnya di atasnya qobliyah subuh, dan qobliyah subuh derajatnya di atas qobliyah yang lainnya, dan itu dipertegas dengan Nabi SAW tidak meninggalkan qobliyah subuh baik ketika tidak safar, diam di dalam kota, ataupun ketika safar. Demikian. Jadi itu jawabannya. Semua amal soleh kita itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun ya, lebih baik dari dunia dan seisinya pun berderajat. Allah Ta'ala ala wa alam. Mudah-mudahan terjawab. Nah, silakan. Tadi sudah kita sebut ya. Apakah boleh rakaat pertama, kedua dan ketiga rukunya bacaannya beda-beda? Boleh atau tidaknya, boleh. Boleh atau tidaknya ya boleh. Ya, tidak ada larangan demikian. Namun ya yang kita lihat dari riwayat-riwayat yang ada, ya, riwayat-riwayat yang ada, Nabi SAW satu doa ini dalam satu kesempatan. Artinya dalam satu sholat. Dalam doa yang ini juga sama seperti itu. Riwayat yang kedua dalam satu kesempatan. Artinya dalam satu sholat, dan begitu seterusnya. Bahkan ada yang satu paket, doa sujud dan rukunya dibaca sepaket. Kayak tadi subhana rabbiyal azim, maka pasangannya adalah subhana rabbiyal a'la. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli ketika ruku, maka pasangannya ketika sujud subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, bahkan ada yang sepaket antara ruku dan sujud. Nah, maka sebaiknya seperti itu. Namun kalau kita bisa seragamkan, maka itu lebih afdal sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan terjawab. Nah, antara satu rakaat pertama, kedua, ketiga dan sampai salam. Nah, sama. Kalau beda-beda tadi sudah jawab. Boleh atau tidak boleh? Boleh saja. Gak batal maksudnya. Boleh dalam artian tidak batal sholatnya. Nah, bukan menyengaja ya, bukan menyengaja. Nah, nggak masalah. Nah, kalau misalnya ada tadi doanya Subhana Rabbiyal Azim misalnya, boleh nggak kita bacanya putus Ustaz? Subhana Rabbiyal Azim. Boleh. Subhana Rabbiyal Azim. Boleh. Atau Subhana Rabbil Azim. Nah, selama kata-katanya itu ya. Karena ini bukan Quran. Bacaan bukan Quran. Kayak misalnya subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli, atau subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Ya, silakan. Insyaallah enggak masalah. Ya, memenggal-menggal wakofnya bebas maksudnya ya. Wakofnya bebas, insyaallah nggak masalah. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah banyak. Nah, fadhal. Nah, subhana rabbiyal azim dengan astaghfirullahal azim. Dua-duanya fadil, dua-duanya bagus. Antara zikir subhanallah subhanallah bihamdihi subhana rabbil azim dengan astaghfirullah wa atubu ilaih. Namun kalau mau dibanding-bandingkan, maka yang kedua lebih afdal. Astaghfirullah wa atubu ilaih daripada subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Alasannya kenapa? Disebutkan oleh para ulama.
bahwasannya, ini terakhir, yang terakhir ana baca, nah, bahwasannya at-takhliyah qabla at-tahliyah. Kita bersihin dulu ya sebelum kita menghias. Sebelum kita menghias. Kita bersihin apanya? Dosanya dulu. Istighfar, banyakin istighfar dulu. Karena subhanarabbiyal azim kan pahala ya. Menambah-nambah pahala. Karena itu apa namanya? Kalimatani khafifatani 'alal lisani habibatani ilar rahmani thaqilatani fil mizan. Kan gitu ya. Dua kalimat dengan di lidah, dicintai Allah, berat di timbangan, kan gitu. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallahil azim. Sedangkan istighfar untuk menghapus dosa-dosa kita. Kita sibukkan untuk menghapus dulu. Kalau ya, wal afdol, yang paling afdol yang afdol ya, digabung. Kenapa enggak gitu kan? Kenapa tidak? Digabung. Subhanallah, alhamdulillah, diiringi. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah azim. Dan setiap zikir yang tidak terikat dengan jumlah tertentu, kita tidak boleh membatasinya. Saya maunya sehari harus istighfar 1000. Dari mana? Ya, jalan aja istighfar sebanyak-banyaknya. Nah, mudah-mudahan masih ada yang terkait dengan tema terakhir ya. Tayyib. Mudah-mudahan terkait dengan tema terakhir. Ustaz mau nanya, Ustaz. Fadhal. Anda pernah dengar dalam ruku itu juga dibuatkan doa. Nah, apakah pertanyaannya apakah doanya menggunakan bahasa Arab atau memang yang sesuai zikir yang tadi itu yang ada Allahumma firli, seperti itu atau seperti apa? Nah, betul. Ada yang mengatakan juga bahwa dibolehkan doa ketika ruku. Nah, ada yang mengatakan seperti ini. Bahkan melebar ya, ketika i'tidal. Ya. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena kalau kita lihat zikir-zikir yang ada di ketika i'tidal, ketika ruku, sebagiannya adalah doa. Ya. Ketika ruku tadi misalnya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, doa bukan? Doa, minta diampuni. Ya, jadi boleh doa. Namun wallahu a'lam, lebih tepatnya karena Nabi SAW mengkhususkan memperbanyak doa di mana? Di sujud, maka kita fokuskan dari apa yang Nabi SAW perintahkan saja. Adapun maksud boleh berdoa ketika ruku, i'tidal, ketika bahkan duduk di antara dua sujud, ya maksudnya di sini adalah doa-doa yang memang ma'thur diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu juga doa sebelum salam, ya, boleh doa. Ya, maka kita doanya dengan doa-doa yang ma'thur. Adapun doa yang bebas, ya, yang kita diperintahkan untuk memperbanyak doa di situ adalah ketika sujud. Wallahu taala ala wa alam. Insyaallah yang kita pelajari hari ini bermanfaat tentu saja apabila kita amalkan dengan niat ikhlas. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.